Baik, selamat malam Bapak. Eh, Perkenalkan, nama saya Firdianto Karmele. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan memaparkan buku ke-14 yang berjudul atau bertajuk Masyarakat dan Informasi. Masyarakat dan Internet. Buku ini sangat menarik jika dikaji, dilihat dari konteks saat ini, di mana masyarakat dan internet itu tidak terlepas, apalagi di era milenial saat ini. Masyarakat internet itu sangat berdekatan, karena masyarakat tidak terlepas dari internet pada era milenial ini, di mana perkembangan globalisasi dan modernisasi itu memaksa manusia untuk harus menggunakan internet. Karena tanpa internet segala pekerjaan akan terasa lama, jika menggunakan internet segala pekerjaan akan terasa cepat dan lebih ringan. Tetapi di sisi lain akan membuat pribadi manusia akan semakin instan. Dalam buku ini mencoba mengintroduksi dan membantu orang untuk menemukan pemahaman teoritis tentang hubungan internet dan masyarakat. Masalah yang dibahas adalah pertanyaan bagaimana masyarakat dan internet perlu dibentuk oleh manusia untuk menghindari resiko dan memaksimalkan kebahagiaan manusia. Itu menunjukkan bahwa internet itu perlu dan penting untuk menghindari resiko. Dan resiko artinya di sini berbagai resiko dalam keterlambatan dan berbagai lainnya, atau keterlambatan informasi. Itu artinya menghindari resiko dan memaksimalkan kebahagiaan manusia. Artinya dengan internet manusia dapat mengetahui berbagai hal yang ia inginkan, sehingga dapat meningkatkan kebahagiaannya, seperti telepon bersama orang tua, dan juga mempermudah tugas-tugas dan mempercepat pengiriman tugas dan lain-lain. Studi tentang internet dan masalah informasi yang dilakukan di sini berlangsung dalam kerangka yang lebih besar, yang selama beberapa tahun terakhir diberi label dengan kategori penelitian internet, teknologi informasi dan komunikasi, dan masyarakat, sistem informasi sosial, informatika dan masyarakat, penelitian media baru, teori masyarakat informasi penelitian atau studi internet, penelitian web dan lain-lain. Semuanya itu tersangkut paut dalam dunia internet yang menghubungkan dengan masyarakat. Bagaimana mereka menghubungkan masyarakat saat ini. Istilah internet baru dipahami sebagai konteks teknologi oleh banyak orang, meskipun sering digambarkan sebagai sistem teknososial oleh ilmu sosial, karena itu pendapat saya adalah bagaimana penelitian media baru bukanlah istilah yang dipilih dengan bijak, karena bisa menyampaikan kesan dan pemahaman teknologi. Karena itu saya mempertimbangkan teknologi informasi dan komunikasi dan masyarakat atau ICT dan IS lebih sesuai dengan apa yang ada saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi, istilah yang digunakan itu untuk teknologi kognisi, komunikasi dan kerjasama yang terkomputerisasi, yaitu bekerja dengan logika digital. Artinya orang-orang menggunakan segala sesuatu, menulis berbagai regulasi atau berbagai segala sesuatu itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, tidak terlepas dari penggunaan internet tersebut. Karena dalam pembuatan bagan atau pembuatan tabel-tabel itu harus menggunakan tulisan tangan, sekarang tinggal menggunakan rumusan Microsoft Excel. Itu semuanya telah jadi sedemikian rupa, dan juga menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Inggris itu semua telah bisa dengan menggunakan internet. Semua orang dapat menikmati hal tersebut.
Bukan hanya itu, tetapi juga dalam bidang administrasi, di mana pengiriman barang dan lain-lain itu bisa menggunakan internet, transfer biaya, transfer uang dan lain-lain, registrasi perkuliahan dan lain-lain. Itu dulu yang masih menggunakan manual, sekarang telah menggunakan internet. Artinya orang menggunakan logika digital untuk berbagai pemecahan masalah. Istilah internet sering digunakan untuk jenis teknologi jaringan global, jaringan komputer, dan pemahaman ini. Namun kategori internet tidak hanya dilihat sebagai suatu jaringan tertentu, tapi sebagai fenomena umum dari interaksi teknologi berbasis pengetahuan dan sistem jaring sosial. Memahami ICT dan sebagai proses ganda dari mesin dan desain penyita menyeratkan bahwa hubungan kedua tingkatan tersebut bersifat dinamis, saling mutu sekutu terhubung satu sama lain, dan mereka memiliki efektivitas konstruktif satu sama lain. Perkembangan dimiliki itu melihat teknologi sebagai suatu kesatuan pendorong masyarakat, sebagai faktor independen dari luar masyarakat yang memiliki efek linier pada sistem sosial. Teknologi ada yang berpendapat bahwa internet dan masyarakat bisa diteliti dengan tradisional metode ilmu sosial, sedangkan yang lain berpendapat metode baru diperlukan. Pendapat saya adalah bahwa bagaimana metode lama diperlukan juga, tetapi metode baru itu harus disesuaikan dengan metode yang lama, karena metode yang lama itu telah diterapkan lebih dahulu, sehingga harus membutuhkan pengkajian ulang untuk mendapatkan metode-metode baru dalam penelitian masyarakat dan informasi masyarakat internet tersebut. Karena itu kemunculannya pada dunia maya termasuk metode juga diperlukan, seperti dilakukan oleh peneliti yang online seperti tulisan Bethany Kresik dan Bojack, Jones, Chen, dan Hall tahun 2004. Desain mengaplikasikan penggunaan yang terakhir oleh manusia mengubah masyarakat sistem sosial. Pemahaman perubahan yang dikaji sehingga desainnya persatu muncul kembali menghasilkan aplikasi baru dan seterusnya. In proses dinamis merupakan inti dari tingkat proses metodologi ICT. Singkatnya, momen utama teori kritis itu juga penting untuk kritis akan internet dan masyarakat. Kritik dialektis masyarakat tidak berfokus pada apa yang ada dalam masyarakat, tetapi kemungkinan keberadaan ini mengidentifikasikan momen dan gerakan dalam masyarakat yang menyediakan struktur dominan dan terbuka, kemungkinan untuk negosiasi yang terstruktur. Teori kritisi untuk pengungkit dan praktik yang mungkin ini mengidentifikasi perbedaan esensi dan penampilan. Ia perhatian tentang situasi keberadaan manusia dan berorientasi tentang peningkatan eksistensi manusia dan kebahagiaan untuk semua. Kita harus melihat dalam jangkauan yang lebih luas, di mana masyarakat dan internet ini sangat berkaitan, karena tidak saja masyarakat berdiri kosong, tapi di sisi lain juga pada masyarakat yang terbelakang, masyarakat yang tidak memiliki jangkauan internet seperti di daerah-daerah pedalaman NTT dan Papua, itu masyarakat belum mengetahui apa itu internet karena keterlambatan informasi, teknologi, dan komunikasi yang tidak memadai. Itu menjadi persoalan tersendiri, karena tidak ada apa gunanya kita membahas di sini teknologi dan masyarakat sedangkan di daerah kita sendiri tidak menggunakan hal tersebut. Jadi bagaimana kita harus lebih kritis lagi melihat suatu materi atau suatu pandangan-pandangan tertentu untuk kita membangun konteks kedaerahan kita menjadi lebih baik, di mana menjangkau berbagai teknologi informasi dalam masyarakat itu bisa menggunakan berbagai internet untuk mengakses dengan mudah. Itu semua berawal dari bagaimana kesadaran pribadi kita masing-masing untuk menjangkau seluruh permasalahan-permasalahan atau melihat seluruh permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga bisa diangkat sedemikian rupa dan dilihat oleh pemerintahan saat ini, dan bisa mengubah sedikit menuju arah kemajuan yang terjadi saat ini. Itu mungkin sedikit pandangan dari saya. Jika ada persoalan-persoalan sebagai mahasiswa, kita masih harus lebih kritis lagi untuk menanggapi beberapa persoalan itu, khususnya internet dalam masyarakat, di mana masyarakat di pedalaman Sumba, di pedalaman Alor, di pedalaman Jawa itu belum sama sekali mengenal internet.
karena keterlambatan teknologi informasi, tetapi kita sebagai mahasiswa di sini yang berdiri, yang mengerti akan keadaan, harus bagaimana kita menanamkan rasa cinta air, rasa cinta, dan juga menanamkan rasa kritis kepada pemerintahan saat ini yang belum bisa menjangkau daerah-daerah tertentu dengan memasukkan internet ke sana, karena dengan adanya kuliah daring ini bertabrakan sekali dengan proses pembelajaran yang ada di desa-desa. Mungkin sekian saja video singkat dari saya ucapkan terima kasih.